Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas kedua daripada kitab Jala'ul Afham ini, yang mana pertemuan yang lalu kita menjelaskan sedikit tentang apa itu akidah Islamiyah, apa itu akidah juga, terus tentang muqaddimah amah, yang tentang basic-basic pembukaan, madkhol, kalau bahasa kampusnya itu madkhol. Madkhol ini pembukaan tentang pembelajaran akidah ya. Bezanya akidah dan ilmu kalam itu apa? Sekarang kita masuk ke dalam kitabnya, nazomnya. Saya akan baca nazomnya dan saya harap untuk dikasih harokat kalau dalam bahasa Indonesia, dikasih baris kalau dalam bahasa Malaysia ya. Nih langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nazim rahimahullah, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Jayid. Kemudian di sini nanti Kiai Haji Ihya Ulumuddin akan mensyarahkan mufradatnya, kemudian maknanya secara umum. Di sini bait pertama di dalam kitab Aqidatul Awam ini, dari Nazm Aqidatul Awam ini mengatakan bahwasanya falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ini maaf. Kita sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah, karena itu tiba-tiba kok falhamdulillah saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah qala nazim rahimahullah, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jayid jiddan. Al-mufradat Allah alamun lidzatil wajibil wujud al-ma'bud bihaq. Dibilang Allah itu apa sih? Allah itu adalah alam. Alam itu maknanya nama. Seperti alam saya adalah Ali Bakir. Alamnya untuk Tuhan semesta alam ini namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin kecuali dengan tidak mungkin kecuali dengan khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang itu tiba-tiba tengok alam semesta kemudian tahu bahwasanya Tuhan namanya Allah. Tidak seperti itu. Mungkin dia hanya mengetahui bahwasanya di dunia ini ada pencipta, akan tetapi namanya siapa itu kena tahu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Karena itu Allah itu adalah alam, adalah nama untuk zat yang mana zat itu adalah wajibil wujud, dan dia itu al-ma'bud bihaq. Makna al-ma'bud bihaq yang disembah secara disembah secara benar ya nih. Karena ada beberapa Tuhan itu menurut kita disembah tapi dia tidak berhak untuk disembah ya nih. Ada berhala-berhala, Lata dan Uzza dan selainnya ya nih. Ar-Rahman al-mun'im bijalailin ni'am. Abda'u bismillahi war-Rahmani. Ar-Rahman ini apa? Al-mun'im bijalailin ni'am. Yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Contohnya apa? Kal iman wal afiyah wal rizq was sama, yakni nikmat iman, nikmat afiyah, nikmat rizki, dan nikmat pendengaran, dan nikmat basar, penglihatan, dan selainnya. Adapun rahim itu adalah penguatan daripada nikmat tersebut. Sudah mendapatkan penglihatan tapi diberi penglihatan yang tajam, ada seseorang di Arab itu namanya Hadami ini karena konsisten pakai celak yang hitam-hitam di sini itu, tapi celak khas ya, namanya ithmit. Karena pakai ithmit dia bisa melihat jarak 3 hari perjalanan. Jarak 3 hari perjalanan kira-kira sekitar 80 km atau 90 km dia bisa melihat daripada sampai situ ya nih.
kalau orang sudah mempunyai penglihatan dan dia diberi penglihatan yang kuat, dikatakan itu adalah sifatur rahim. Dibilang ar-rahim huwa al-mun'im bidaqaiqin ni'am. So ar-rahim al-mun'im bidaqaiqin ni'am ay furu'iha. Dibilang furu', cawangan daripada ar-rahman. Karena itu ar-rahman lebih kuat daripada ar-rahim min haitsu min haitsu lughah ya nih. Karena itu rahman itu bi asli nikmah, dengan nikmat yang asal, nikmat yang besar, dan ar-rahim dengan cawangannya, dengan cabangnya. Maknanya ketika sudah mendapatkan nikmat melihat, diberi penglihatan yang kuat. Karena penglihatan adalah nikmat, penglihatan yang kuat, nikmat yang lebih. Macam saya sekarang ini penglihatan saya tidak terlampau kuat. Tapi kalau ada orang tak pakai kacamata, maknanya penglihatannya itu kuat. Orang diberi penglihatan itu namanya Allah, dengan Allah memberi penglihatan kita, memberi kita nikmat, memberi kita pendengaran. Dengan itu Allah dinamakan Ar-Rahman. Dan dengan Allah memberikan nikmat yang dakik, nikmat yang cawangan, nikmat yang istilahnya tambahan daripada nikmat yang ada, dinamakan itu adalah sifat Ar-Rahim. Kaziyadatil iman, karena iman itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Kalau di dalam bahasa mantik namanya itu adalah musyakkak. Iman itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Karena itu iman itu bisa tambah dan bisa kurang. Wa wufurin nikmat yang banyak. Ada orang sudah beriman, kaya, semuanya dia ada. Ada orang mungkin tak ada uang, mungkin orang itu miskin. Maknanya semua sama-sama mendapat nikmat, tapi nikmatnya orang ini lebih banyak. Wasi'atur rizik, wadiqatil akal, pandai. Ada orang biasa, ada orang jenius. Semuanya sama-sama punya otak, tapi jelas quality daripada otak yang jenius lebih daripada otak yang biasa-biasa saja. Wahiddatu sama wal basar, ketajaman penglihatan dan pendengaran, wa ghairu dzalik. Daimul ihsan ai mutatabiul i'ta wal in'am min ghairi inqita'uf. Tengok, ini adalah menurut saya dakik jiddan ya. Ini ketika Nadim mengatakan daimul ihsan, yang Allah itu terus berbuat baik kepada kita. Maknanya apa? Yang ini ada sebuah isyarah bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak wajib bagi Allah. Jadi tidak ada makna ya. Allah itu wajib untuk memberi, tidak. Maknanya semua yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya itu adalah ihsan, perbuatan baik. Lah kalau Allah wajib untuk memberikan, bukan baik namanya kewajiban kok. Namanya kewajiban. Karena itu disifati bahwasanya Allah itu daimul ihsan, terus berbuat baik, tafaddul wa rahmah minallah. Semua nikmat ini tidak wajib diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau Allah Allah akan mencabut semua nikmat ini. Karena itu para orang ahli ilmu kalam, ahli tauhid ketika berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah itu khusyuknya dahsyat. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya nikmat yang diberikan kepada mereka itu bukan wajib kepada Allah. Doa pun, doa yang kita berdoa, kita doa kepada Allah itu Allah tidak wajib untuk jawab. Terus kenapa kita disuruh untuk berdoa? Kita disuruh untuk berdoa karena doa itu ibadah. Kemudian apakah doa kita diijabah oleh Allah? Itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah mengatakan kalau engkau aku beri, ya engkau berdoalah, tapi jangan engkau menjadikan doamu itu alasan untuk memaksa aku untuk memberi. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa karena berdoa itu ibadah. Kemudian Allah mengijabahi doa kita, itu adalah rahmat dan fadlun minallah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah itu daimul ihsan. Syarah Abda'u fi ta'lifi hadhil mandumah aqidatul awam bil basmalah musta'inan billah. Dibilang aku memulai untuk mengarang Aqidatul Awam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, musta'inan, karena meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang rahmatnya itu mencakup segala sesuatu dan nikmatnya dan pemberiannya itu ada tanpa henti, ada tanpa henti. Tidak ada satu detik pun kecuali kita itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lebih dikenal dalam ilmu tauhid namanya ta'alluqul imdad. Kalau di orang-orang tasawuf itu mengatakan bahwasanya madad ya Rasulullah, madad ya Allah. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus mensuplai nikmat kepada kita. Ketika kita mengatakan madad ya Allah, maknanya ya Allah, jangan engkau putus rantai suplai nikmat
yang terus engkau berikan kepada kita. Terus apa Habib maknanya? Madad ya Rasulullah. Maknanya, ya Allah, aku bertawassul dengan Rasulullah, jangan engkau putus suplai nikmat yang terus engkau berikan kepada kami. Itu yang namanya daimul i'ta wa daimul ihsan. Awalan iktidaan bil kitabil aziz tartiban lan usulan. Dibilang, aku ini memulai bismillah karena aku mengikuti Al-Quran tartiban la nuzulan, secara tertibnya. Karena ketika kita membuka pertama surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun surat yang pertama kali turun bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Al-Fatihah, akan tetapi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan tidak ada bismillahnya. Karena itu bismillah itu mengikuti Al-Qur'an dengan memulai dengan bismillah dari tartibnya Al-Qur'an di dalam mushaf, bukan di dalam nuzulnya, bukan di dalam turunnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa aku memulai dengan bismillah? Karena aku ingin mengamalkan, katanya musannif, yang datang daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang dzibal, yang mempunyai keutamaan, yang dianggap penting oleh syariat, kemudian tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu aqta. Aqta itu terputus tangan dan kakinya, maknanya kurang sempurna. Karena manusia yang tidak mempunyai tangan dan kaki dibilang orang ini kurang upaya. Orang ini kurang, ya. Kurang, maknanya tidak sempurna. Karena orang yang mempunyai tangan dan kaki lebih sempurna daripada orang yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Begitu pula kalau ada perkara-perkara yang dianggap penting oleh syariat seperti mengajar, mengarang kitab, berzikir atau apa, membaca Quran, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak akan sempurna. Walaupun kitabnya selesai, dikarang secara selesai, akan tetapi secara berkah dan maknanya tidak akan selesai karena tidak dikarang dengan bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, aina kisu wa qalilul khairi wal barakah. Maknanya aqta, barokahnya kurang. Dan yang ketiga, aku memulai kitabku dengan bismillah ini karena ta'asiyan ini mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaftatihu kutubahu wa rasailahu bil basmalah kama jaa fi kitabi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqal wa ghairihi. Dibilang karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menulis surat kepada pembesar-pembesar Rum, kepada pembesar-pembesar Faris, itu pasti suratnya itu surat kebangsaan, ya, ini surat daripada pemimpin sebuah negara ke pemimpin sebuah negara, pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menulis Hiraqal ini kalau tak silap dia adalah gelar bagi semua pembesar Rum, namanya apa? Hiraqal. Raja Rum namanya Hiraqal. Setiap raja itu mempunyai nama masing-masing, ya. Raja Faris itu namanya Kisra, ada nanti Qaisar, ada lagi namanya Hiraqal. Kalau di Malaysia kan rajanya namanya Agung. Setiap raja itu mempunyai julukan masing-masing. Wallahu a'lam. Ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu mengirim surat kepada raja-raja pada zamannya, dan diantaranya ini adalah Hiraqal, pasti surat yang dikirim oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada Hiraqal itu dimulai dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasul memulai menyuratnya dengan Bismillah, aku pun juga ingin memulai kitabku dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qala nadhim bait yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ini di dalam ilmu balaghah namanya bara'atu istihlal. Apa itu bara'atu istihlal? Makna bara'atu istihlal itu adalah seorang musannif itu ketika memulai kitabnya, di muqaddimahnya itu mengisyaratkan bahwasanya kitab ini kitab apa. Suf tengok, muqaddimah daripada mandumah ini dimulai dengan alhamdulillahil qadimil awwali, qadim al-awwal, al-akhir. Semuanya ini adalah sifat-sifat Allah. Kalau orang tidak tahu ini nadom apa, cukup dengan membaca muqaddimahnya saja, mereka akan tahu bahwasanya ini adalah kitab akidah. Saya dulu saya di Ahqaf itu, dan di mana namanya di Malang, ketika saya pesantren di Malang, saya itu belajar kitab Shorof namanya Syadal Araf fi Fannis Shorof. Di situ muqaddimahnya itu memang benar-benar
menunjukkan bahwasanya ini kitab sorof. Contohnya alhamdulillah ala mazid ini ameh. Ala mazid, yani ini adalah fi'il mazid. Wahakadha, yani kalau fikih biasanya alhamdulillah munsyiul ahkam. Wah, ini sudah jelas, ini pasti adalah kitab fikih. Itu yang namanya bara'atu istihlal. Makna bara'atu istihlal adalah seorang musonif mengisyaratkan di muqaddimahnya sebelum masuk di dalam pembahasannya tentang kitab apa pembahasan ini. Sekiranya orang itu tak yah baca semua, dia akan tahu ini adalah kitab akidah. Oke, mufradat. Alhamdulillah lughatan ats-tsana' bil lisan alal jamilil ikhtiyar ma'a jihati ta'zim. Dibilang hamad itu apa? Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Dibilang hamad itu apa? Hamad secara bahasa adalah ats-tsana'. Makna tsana ini adalah pujian, tapi pujian ini khas dengan lisan, dengan lidah. Pujian untuk apa? Pujian untuk perkara yang bagus, perkara yang cantik, perkara yang elok, dan harus perkara yang elok ini ikhtiari. Apa perkara yang elok ikhtiari? Maknanya perkara yang elok ini berpulang terhadap keinginan seseorang. Contohnya bersedekah. Bersedekah adalah perkara yang elok. Ketika ada orang bersedekah, kemudian ada orang memujinya, dibilang ini adalah alhamd secara bahasa. Ada beberapa perkara yang cantik, tapi itu bukan terpulang kepada keinginan. Contohnya handsome. Handsome itu bukan saya nak jadi handsome, saya handsome. Bukan seperti itu. Kalau semacam itu tidak ada orang jelek. Kalau tidak ada orang jelek, tidak ada orang handsome, tidak ada orang ganteng. Kenapa? Karena handsome dan tak handsome itu nisbi, ya nih. Anda bisa tahu orang ini handsome karena Anda tahu orang yang jelek. Dan Anda tahu orang ini jelek karena ada orang yang handsome. Kalau semuanya jelek, tak ada yang jelek. Kalau semuanya handsome, tak ada yang handsome. Kalau ada orang memuji orang itu handsome, itu bukan hamad. Kenapa? Karena handsome itu bukan karena Anda ingin, tapi Anda diciptakan, Anda sudah handsome. Begitu pula cantiknya permata, cantiknya emas, cantiknya rantai, kalung, gelang, itu semuanya bukan perkara yang berdasarkan pada kemauan, tapi memang sudah diciptakan, sudah seperti itu. Kalau ada orang memuji sesuatu yang elok karena bukan daripada keinginan, eloknya itu bukan karena keinginan, dikatakan itu bukan hamad, tapi namanya madah. Namanya apa? Madah. Alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati ta'zim sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Dibilang pujian ini dengan mengagungkan, adapun dengan adanya nikmat atau tak ada nikmat. Secara syariat, yang namanya hamad itu lebih umum daripada secara bahasa. Karena kalau secara bahasa yang namanya hamad itu harus dengan lidah. Tapi di dalam syariat yang namanya hamad itu lebih ke perbuatan. Nah, perbuatan itu boleh perbuatan lidah, boleh perbuatan selain lidah, bahkan perbuatan hati. Fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman walau ala ghairil hamid. Dibilang yang namanya hamad adalah perbuatan yang mengisyaratkan mengagungkan orang yang memberi nikmat walaupun bukan dia yang diberi nikmat. Saya bersyukur kepada Allah contohnya karena kawan saya memberi kepada jiron saya. Yang diberi bukan saya, tapi yang diberi jiran saya, tapi saya mengucapkan alhamdulillah. Itu namanya hamad. Itu namanya hamad, walaupun bukan saya yang mendapat nikmat. Wa sawa'un kanal fi'il dzikran bil lisani au mahabbatan bil janani au amalan bil arkan. Dan perbuatan ini lebih umum daripada perkataan dengan lidah atau perbuatan dengan au mahabbatan bil janan, suka dengan hati, atau perbuatan dengan arkan ini tangan, kaki. Ketika saya suka dengan kawan saya memuji kawan saya, semuanya itu juga dikatakan hamad walaupun yang disedekahi oleh kawan saya itu bukan saya. Jayyid. Al-Qadim apa? Saya hadza qadim ini hanya muqaddimah saja, nanti semua ini akan dibahas di kelas-kelas setelahnya, ya. Ini apa makna qadim, apa makna awal, apa makna akhir, apa makna bagi, semuanya itu akan dibahas di kelas-kelas yang akan datang. Di sini hanya saya sebutkan secara bahasa saja, secara cepat. Apa itu qadim? Qadim itu adalah sesuatu yang ada
tanpa didahului dengan ketiadaan. Itu namanya apa? Qadim. Al-mawjud alladzi laisa liwujudihi ibtida wal mawjud alladzi lam yazal. Dibilang qadim itu adalah sesuatu yang tidak ada awalnya dan terus ada sampai masa depan pun dia tidak akan mungkin hilang. Al-awwal, awal itu qabla kulli syai', maknanya makna awal itu qabla kulli syai'. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada awal, pasti dia itu adalah awal jika dibandingkan dengan setelahnya. Ketika ada makhluk ini tsani. Allah itu awal, qabla kulli syai'in, sebelum adanya alam semesta, Allah sudah ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketiadaan. Berbeda dengan alam semesta ini didahului oleh ketiadaan. Karena itu Allah itu qadim, karena Allah tidak didahului ketiadaan, dan Allah itu awal karena Allah ada sebelum alam semesta. Di sini ada nisbah yang berbeza, karena nisbahnya yang berbeza, namanya juga berbeza. Dikatakan Allah itu qadim karena nisbahnya sebelumnya tidak didahului dengan sesuatu, tidak didahului dengan ketiadaan. Dikatakan dia awal karena Allah ada sebelum adanya alam semesta. Alam semesta ini ada kedua karena didahului dengan ketiadaan. Al-Baqi ini yang terus ada dan tidak pernah hilang ke depannya. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu keluar daripada zona waktu. Allah tidak mempunyai sebelum dan Allah tidak mempunyai setelah. Kenapa? Karena sebelum dan setelah itu Allah hanya sebuah lafadz saja, dan itu adalah waktu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada waktunya. Jadi Anda tidak boleh untuk mengatakan Allah itu ada 1000 tahun yang lalu, 1 juta tahun yang lalu. Itu semua tidak ada. Itulah makna qadim dan baqi. Bila tahawul ini maknanya bila taghayyur. Bila taghayyur wa huwa tafsirul lil baqi, maknanya Allah itu akan tetap ada tanpa adanya perubahan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya Kiai Ihya bahwasanya taghayyur ini adalah tafsir lil baqi, penjelasan untuk baqi. Wallahu alam. Saya akan membawa kalamnya Kiai Ihya ini, tafsir lil baqi ini adalah penjelasan bayanun ba'dal ijmal. Karena ketika Allah itu terus ada dan tidak ada akhirnya, dan itu tanpa adanya perubahan, maknanya Allah mundul qadim, ya Allah sampai seterusnya, tidak ada perubahan sama sekali. Karena apakah ada yang mencakap ada perubahan? Ada. Beberapa mazhab seperti Wahabi mengatakan Allah itu terus berubah dan Allah itu terus bertambah sempurna. Ahli sunnah mengatakan Allah sebelum menciptakan alam dan sampai alam itu hancur semua, Allah tidak berubah sama sekali. Segala kesempurnaan sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Asyarah abda'u aidan idhofiyan, dibilang aku juga memulai secara idhofi. Apa ibtidak idhofi? Ibtidak itu ada dua, ada ibtidak hakiki sama ibtidak idhofi. Apa itu ibtidak hakiki ya Habib? Ibtidak hakiki itu adalah memulai sesuatu hakikotan. Hakikotan maknanya sebelum ada sesuatu memulai. Tengok, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ada sesuatu apapun, aku memulai dengan bismillah. Lah, idhofi apa? Idhofi itu yang didahului, yang diletakkan sebelum masuk ke dalam pembahasan inti. Walaupun sebelumnya itu ada perkara, tapi perkara itu bukan pembahasan inti, tapi sebelum pembahasan inti aku katakan alhamdulillah, maka alhamdulillah itu namanya permulaan yang idhofi, karena dia permulaan diidhofahkan dari pembahasan yang inti. Pembahasan inti dalam kitab ini adalah tauhid. Sebelum saya masuk ke pembahasan tauhid, saya alhamdulillah dulu. Walaupun sebelumnya sebelum alhamdulillah didahului dengan bismillah, yang mana bismillah itu adalah ibtidak hakiki dan alhamdulillah adalah ibtidak al-idhofi. Bisa ya? Ada ibtidak hakiki. Ibtidak hakiki adalah permulaan sebelum adanya apapun. Ibtidak idhofi permulaan sebelum pembahasan inti. Walaupun sebelumnya ada sesuatu, tapi selama sesuatu itu bukan pembahasan inti, tetap dikatakan ini adalah ibtidak idhofi. Karena alhamdulillah
ada sebelum pembahasan tauhid dikatakan alhamdulillah ini ibtidaan idhofian. Fi ta'lifi hadhil mandumah bilhamdillahu ay bisana ala Allahil qadimil awal al akhir al baqi bil lisan ma'a ta'dhimihi wa i'tiqadi anna kulla sana'in tsabitun lahu. Dibilang aku memulai dengan hamd idhofi ini dengan pujian Allah Subhanahu wa taala al qadimil akhir al baqi bil lisan, dan aku mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku meyakini tanpa aku mengagungkan Allah pun Allah sudah agung. Terus selama Allah itu sudah agung, kenapa aku mengagungkannya? Ya, memang ibadah seperti itu. Ibadah seperti itu. Aku mengagungkannya karena Allah menyuruh kita untuk mengagungkan Allah. Kita tak mengagungkan Allah pun Allah sudah agung, dan kita mengagungkan Allah agar kita ini mendapat pahala. Itu je. Allah itu kita berdoa tak berdoa terpulang kepada Allah. Nak ijabah atau tak. Kalau Allah sudah menginginkan kita diijabahi, kita akan dapat berdoa atau tak berdoa. Kalau Allah tak menginginkan kita diijabahi, berdoa 1000 kali pun kita tak akan mendapat ijabah. Terus gunanya doa itu apa? Untuk ibadah. Kalau Anda sudah berdoa, maknanya Anda itu menunjukkan bahwasanya Anda itu perlu kepada Allah. Itu je. Nanti Allah mengijabahi doa Anda, terpulang kepada Allah. So, semuanya ini adalah madhahir. Madhahir itu adalah tanda-tanda, poin-poin, monumen-monumen untuk menandakan bahwasanya Anda ini hamba. Anda ini apa? Anda ini hamba, mengagungkan Allah. Allah sudah agung. Sholat kepada Allah. Untuk apa? Allah itu tak perlu sholat kita. Terus kenapa kita disuruh untuk sholat? Untuk menunjukkan bahwa Anda ini hamba. Bahwa Anda ini hamba. Loh, maknanya kita ini sholat karena anak masuk surga. Loh, belum tentu Anda itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Itu je. Anda masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadah Anda. Terus kalau memang seperti itu, untuk apa kita sholat? Ya, untuk Anda menunjukkan bahwasanya Anda itu mentaati perintah Allah. Semacam itu je. Jadi, hubungan kita dengan Allah, sholat itu bukan untuk kita membeli surga, tidak. Kalau membeli surga maknanya kalau kita sudah sholat, kita kena masuk surga. Kita kena masuk surga. Tak macam itu. Surga itu Anda dapat bukan karena Anda sholat, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu berkali-kali ketika saya itu mengajar akidah, dan ketika itu ada sedikit pembahasan tentang tasawuf, saya pasti mengatakan jangan minta kepada Allah itu adil, minta kepada Allah itu rahmat. Karena kalau Allah menghisab kita secara adil, confirm kita ini masuk neraka. Mintalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan jauh daripada neraka dan masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kita. Dan ini adalah inti daripada madhab ahli sunnah wal jamaah. Ketika ada dua perkara, maka bukan salah satu sebab dari yang lainnya. Ada sholat, ada surga. Mafhumnya sholat bukan mafhumnya surga. Maknanya sholat bukan maknanya surga. Di situ artinya sholat bukan sebabnya surga. Terus apa sebabnya masuk surga ya Allah? Sebabnya masuk surga engkau mendapat rahmatku. Dan biasanya orang yang sholat akan aku beri rahmat. Maknanya kita itu sholat hanya untuk mendapat rahmat Allah, berharap untuk mendapat rahmat Allah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa musannif itu mengatakan alhamdulillah amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa aqta' sama. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat dan tidak didahului dengan alhamdulillah, maka dia itu berkahnya sikit, aqta', tidak sempurna. Tsaniyan adaan li haqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin ni'mah allati minha ta'lifu hadhil mandumah. Dibilang aku mengatakan alhamdulillah itu karena aku ini diberi nikmat oleh Allah, dan ketika aku diberi nikmat oleh Allah, aku wajib untuk mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Aku wajib untuk bersyukur. Dan di antara nikmat yang diberikan Allah kepadaku adalah aku bisa untuk mengarang mandumah ini. Ini kan nikmat kan? Bisa mengarang kitab, bisa mengarang mandumah, bisa mengajar, semuanya itu adalah adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib kita itu bersyukur. Anda bisa melihat video ini, ikut kelas ini, ikut kelas-kelas yang lain, itu adalah nikmat. Tahu kalau Allah tak memberi Anda nikmat untuk ikut-ikut kelas-kelas agama, saya tak tahu, mungkin pada saat ini Anda sudah tengok sinetron, sudah tengok K-pop, sudah tengok
hal-hal yang dimurkai oleh Allah, mungkin ke disco, ke diskotik, ke perkara-perkara hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Tapi karena kita diberi nikmat oleh Allah, kita oleh Allah digiring, diberi taufik untuk hadir kelas-kelas agama. Ini adalah nikmat. Karena itu wajib untuk mengatakan apa? Alhamdulillah. Kemudian qala an-nadhim summa sholatu wassalamu sarmada. Thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Al-mufradat as-shalah lughatan ad-du'a bi khaira. Salat itu sebagai bahasa apa sih? Salat itu secara bahasa itu adalah setiap doa yang baik namanya salat. Bukan sholat itu adalah perkara kita lakukan, ada takbirnya, ada baca al-fatihahnya, ada ruku. Itu sholat secara syariat. Tapi sholat secara bahasa itu adalah doa dengan baik. Setiap doa yang baik namanya sholat. Bersolawatlah Anda kepada Rasulullah SAW. Apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu adalah doa baik untuk Rasulullah SAW. Karena itu dinamakan apa? Dinamakan solawat, dinamakan solawat jamak daripada solat. Fa'idha udhifat ilaihi ta'ala kana maknaha ziyadatul in'am al-makrun bit-ta'dhimi wat-tabjil. Oke, kalau memang solat itu adalah doa, Allah tidak mungkin berdoa, karena doa itu adalah meminta. Allah meminta kepada siapa? Allah itu tidak meminta, karena meminta itu maknanya ada perkara yang lebih tinggi. Saya meminta kepada guru saya meminta kepada orang tua saya. Doa adalah permintaan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Kalau memerintah itu sebaliknya, memerintah lebih tinggi ke lebih yang rendah. Allah memerintah. Apakah Allah berdoa? Tidak. Terus kenapa dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Karena itu sholat di sini adalah sholat majazan, secara majas. Maknanya apa? Ziyadatul in'am. Maknanya Allah menambah nikmat kepada Rasul, yang mana ini bukan nikmat biasa, nikmat plus mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad warada an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna sholata minallahi rahmah wa minal abdi du'a wa minal malaikati istighfar. Dan dari Ibn Abbas ada riwayat mengatakan bahwasanya sholat maknanya sholat. Kalau sholat diidhofahkan kepada Allah itu maknanya rahmat, maknanya Allah itu bersolat kepada Rasul, maknanya Allah memberi rahmat. Dan malaikat bersolawat kepada Rasul, maknanya malaikat itu beristighfar untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beristighfar macam mana Habib? Rasul itu maksum, tak punya dosa. Kenapa malaikat itu beristighfar? Beza. Istighfarnya malaikat itu mempunyai faedah untuk menambah derajat, dan derajat pada sisi Allah itu tak terhingga. Karena setiap kesempurnaan pasti di atasnya ada kesempurnaan yang lebih tinggi lagi. Maknanya malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus daripada hamba apa? Doa. Doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, doa kepada Allah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Kok kita mendoakan Rasul? Agar Rasul itu ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalam, apa itu assalam? Assalam at-tahiyyah ala iqah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyah, tahiyyah ini macam kata-kata pembuka. Biasanya kalau kita muslim kan assalamualaikum, keselamatan. Mungkin kalau kita telepon hello, macam itulah. Tahiyyah itu seperti itu. Ya ini tahiyyah yang sesuai untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarmada maknanya daiman. Terus alan nabi. Nabi ini siapa? Nabi ini alif lamnya bukan alif lam jinsiyah, tapi alif lam ahdiyah. Maknanya al-ma'hud fi dhihn. An-nabi, nabi yang sudah ma'ruf. Siapa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa lahu ta'rifan amun wa khas. Dan nabi itu mempunyai dua definisi. Katanya di sini dalam kitab ini, yang kedua, yang pertama ada definisi yang umum dan definisi yang khusus. Definisi yang umum itu apa? Insanun. Dibilang yang namanya nabi itu harus manusia, tidak ada nabi itu jin, apalagi nabi itu hewan. Zakarun, laki-laki, tidak ada nabi itu perempuan.
secara reality tidak ada nabi yang perempuan. Tapi apakah mungkin nabi itu perempuan? Indal Imam Asy'ari mungkin. Dibilang hakikat kenabian tidak bertentangan dengan hakikat perempuan. Secara akal diperbolehkan nabi itu adalah perempuan menurut Imam Asy'ari. Tapi secara reality tidak ada satu nabi pun kecuali dia itu apa? Dia itu laki-laki. Zakarun, hurrun, merdeka. Nabi tidak boleh hamba sahaya, karena hamba sahaya itu dia tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai seorang nabi karena dia kena berkhidmat kepada tuannya. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang diwahyukan dengan sebuah syariat, disuruh untuk menyampaikan atau tidak. Kalau disuruh untuk menyampaikan namanya Rasul. Kalau disuruh menyampaikan maknanya dia itu Nabiyun wa Rasul. Fan Nabi a'ammu minar Rasul. Maka Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Wallahu a'lam, definisi ini banyak dikritik. Terutama Syekh Said Foda di dalam kitabnya Tahdhib Syarah Sanusi itu mengkritik definisi, dan definisi ini definisi ini tersebar di dalam kitab-kitab. Jadi kayaknya Nabi itu seperti tidak wajib untuk menyampaikan ajarannya, tidak semacam itu. Wong kita sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam. Bagaimana Nabi kok tidak wajib untuk menyampaikan ajarannya? Minimum Nabi itu wajib untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwasanya dia itu Nabi, agar orang-orang itu tenang. Oh, alhamdulillah, ada Nabi di kampung saya, ada Nabi di kota saya. Terus macam mana maknanya? Nabi itu wajib untuk berdakwah, cuma Nabi itu diberi sebuah maklumah, sebuah info, ilmu daripada Allah, yang mana ilmu itu tidak boleh atau tidak wajib untuk disampaikan. Tapi Nabi juga mempunyai ilmu yang wajib untuk disampaikan, kepada umatnya. Maknanya Nabi itu ada 3 ilmu. Ilmu yang tidak boleh disampaikan, ilmu yang wajib disampaikan, ilmu yang boleh disampaikan dan boleh untuk tidak disampaikan. Ini yang namanya Nabi. Terus Rasul itu macam mana? Biasanya Rasul itu datang dan disuruh menyampaikan, dan khususiahnya Rasul itu dia membawa syariat yang baru. Berbeza dengan Nabi itu syariatnya biasanya meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Menurut definisi yang khusus, al-thani huwa insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in liya'mala bihi fi nafsihi. Dibilang Nabi itu adalah sebuah manusia laki-laki hur, merdeka, yang dia itu diberi wahyu dengan sebuah syariat untuk diamalkan untuk dirinya sendiri. Memang ada beberapa maklumat, beberapa ilmu, beberapa info yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi dan tidak diperbolehkan untuk disampaikan kepada umatnya. Nanti pening. Kenapa? Karena hardware-nya Rasul, hardware-nya Nabi tak macam hardware-nya kita. Mereka lebih kuat dan lebih hebat. Istilahnya kalau kita ini, kalau handphone kita 3310. Sedangkan para Nabi itu hardware-nya itu mungkin iPhone 25. iPhone 25. Jadi diinstal dengan software apapun boleh. Kalau kita 3310, Nokia 3310, nah diinstal dengan apa? Diinstal dengan apa? Mungkin diinstal dengan WhatsApp pun akan meledak sudah. Tidak bisa, karena itu ada hal-hal yang memang khas untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi yang lain, dan tidak boleh disampaikan kepada hamba-hambanya, kepada para umatnya. Dan Rasul apa? Insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in liyuballighahu ila ghairihi wa la yakunu illa rajulan. Yang namanya Rasul adalah manusia laki-laki merdeka yang diberi wahyu dengan syariat dan diwajibkan dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan Rasul tidak mungkin kecuali laki-laki secara realita ya. Tapi secara akal diperbolehkan
Nabi itu perempuan. Tidak ada masalah. Dan ada satu poin lagi, ketika Allah itu menyebutkan Rasul, maknanya Rasul itu membawa syariat baru, dan syariat itu menasihkan syariat yang sebelumnya, dan diwajibkan untuk menyampaikan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk disampaikan. Karena itu, ketika seorang nabi itu menjadi rasul, umatnya itu wajib untuk mengikutinya. Itulah yang namanya risalah. Ini adalah utusan. Bukan maknanya hanya beriman. Jadi ketika nabi ini adalah rasul, maknanya Anda wajib untuk beriman kepada rasul, dan Anda wajib untuk mengikuti rasul. Loh, maknanya apa, Habib? Loh, memang seperti itu. Karena ada beberapa, sekarang ini sedang ada ada filsafat baru, ada model baru yang mengatakan bahwasanya untuk masuk surga tak yah mengikuti Rasul, cukup beriman aja kepada Rasul. Maknanya, oh, memang Muhammad itu adalah Rasul, tapi aku tidak wajib untuk mengikutinya. Ada beberapa aliran seperti itu sekarang. Tak. Di dalam banyak sekali ayat, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, atau ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya mengikuti Rasul itu wajib, bukan hanya beriman, bukan hanya beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau adalah Rasul, wajib untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariatnya dan tunduk dengan hukum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dibilang, aku tidak mengutus sebelummu kecuali rijalan. Memang yang diutus tidak mungkin yang diutus sebelum Rasul semuanya laki-laki. Tapi apakah mungkin Allah mengutus perempuan? Secara akal mungkin. Tapi apakah Allah mengutusnya? Tidak. Yang diutus hanya laki-laki. Wa huwa ala wajhain, dibilang nabi itu bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama, bitasydidil ya, nabiyun ma'khudun minan nubuwah atau minan nabwah wa huwa al-makanul murtafi, diambil dari kata-kata nabuah yang maknanya tempat yang tinggi, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi itu tempatnya tinggi daripada orang-orang biasa. Summiyan nabi bihi li'annahu marfu'u rutbah aw rafi'u rutbatin man tabi'ahu, atau nabi itu mengangkat derajat orang yang mengikutinya. Dan nabi juga dibaca dengan nabi, bukan nabiyun tapi nabi. Nabi itu fa'il dari kata-kata naba yang maknanya yang diberi kabar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kabar dan diberi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Nabi itu mengkabarkan daripada Allah. Nabi itu diberi kabar dan Nabi itu mengkabarkan umatnya tentang kabar-kabar yang diberikan yang diberikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annahu mukhbarun aw mukhbirun anillah Subhanahu Wa Taala. Khairu man qad wahada afdalu jami'il muwahhidin, yang mana Rasul itu adalah yang paling afdol daripada orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal alif fi qouli ta'ala lil itlaq. Lil itlaq maknanya untuk nadom saja, bukan alifut tasniyah ini. Wa alihi, apa itu makna alun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Makna alun Nabi ini di dalam maqam doa, maknanya kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keluarganya, makna keluarganya ini adalah setiap mukmin yang bertakwa adalah keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aluh al murad bihi fi maqamid doa kama huna kullu mu'minin taqi. Kalau ada doa yang mendoakan keluarga Nabi, maknanya setiap mukmin yang bertakwa. Lima ja'a fil hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alu Muhammad faqala alu Muhammadin kullu taqiyin rawahu Tabrani fi Mu'jamil Awsat. Ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, siapa sih keluarga Rasul? Keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Muhammad itu siapa? Dibilang keluarganya Muhammad adalah setiap mukmin yang bertakwa. Setiap mukmin yang bertakwa sallallahu alaihi wa ala alihi afdalus wa ala ashabihi afdalu sholati wa taslim. Adapun keluarga Nabi di dalam maqam zakah, maknanya keluarganya Nabi diharamkan zakat. Siapa ini? Ini khilaf. Menurut Imam Malik itu adalah Banu Hashim.
Amma fi maqami zakah faqala al-Imam Malik rahimahullah hum Banu Hashimin faqat. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala Banu Hashimin wal Muttalib. Imam Syafi'i lebih umum, bukan hanya Banu Hashim tapi Banu Hashim dan Bani Muttalib. Terus sahbi ini siapa? Sahabat ini siapa? Sahbi adalah jamak daripada sohib. Bisa dikatakan ashab sama, sohab juga sama. Maknanya sahabi. Siapa itu sahabi? Orang yang berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan iman, dia melihat Nabi atau Nabi melihat dia, dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini namanya apa? Sahabah. Ghairu mubtadi' al-mubtadi' man kharaja anil haq wal haq huwa kullu ma wafaqal kitab huwa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Kejap ya. Mubtadi' adalah yang keluar daripada kebenaran, itu namanya mubtadi'. Setiap orang yang keluar daripada kebenaran itu namanya mubtadi'. Karena itu Mu'tazilah mubtadi', Wahabi mubtadi'. Siapa lagi? Syiah mubtadi'. Apakah kafir Habib? Tak. Kafir nanti akan saya jelaskan apa tolak ukur kafir. Tapi kita tidak boleh untuk menjadikan hidup kita hanya nak tahu siapa kafir, siapa tidak. Jangan. Jadikan kita mempunyai tujuan untuk belajar agama itu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ini yang diwasiatkan oleh guru saya, Syekh Said Foda, yakni ij'al kulla, yakni ij'al ghayata ilmika ma'rifatul khata' was-shawab. Jangan untuk mengetahui siapa kafir, siapa tidak, itu tugasnya mufti, bukan tugas kita. Itu bukan tugasnya mufti, bukan tugas kita. Karena itu Imam Ghazali di dalam kitabnya Iqtisad fil I'tiqad dibilang at-takfir itu mas'alatun furu'iyah, dan itu adalah urusannya kepada mufti dan qadhi, bukan kita. Tugas kita mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Terus kalau mubtadi itu yang keluar daripada kebenaran itu apa? Kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kitab dan sunnah dan ijma' dan qiyas. Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu apa sih? Dibilang bid'ah itu mukhtaro'an, yang dulu tidak ada kemudian ada, itu namanya bid'ah. Dibilang badi'us samawati wal ard, dibilang Allah itu menciptakan samawati wal ard tanpa adanya contoh. Kalau kita kan manusia kan buat apa-apa karena ada contohnya. Setiap benda di dunia ini pasti ada contohnya. Kereta ada contohnya, itu semua ada contohnya. Allah menciptakan alam semesta ini tak ada contoh. Itu namanya badi'ah. Itu namanya apa? Itu namanya badi'. Bid'ah pun juga seperti itu. Membuat sesuatu tanpa ada contohnya. Bilang bid'atun dolalah itu adalah kalau Anda membuat sesuatu di agama tanpa ada contohnya dan tidak masuk di dalam kaidah umum agama. Suf tengok syar'an ma'uhdisa ala khilafi amri syari'. Yang dibuat bertentangan dengan perintah syariat, itu namanya apa? Bid'ah. Dan sudah ada ya bid'atun dolalah, apa namanya, bid'atun hasanah, semuanya itu ada pembagiannya. Bukan semua bid'ah itu dolalah seperti apa yang dikatakan oleh Wahabi. Sudah macam password setiap ceramah pasti ijtanibul muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Itu macam apa namanya? Sudah macam password indah ahli sunnah. Bid'ah itu ada banyak sekali. Ada bid'ah hasanah wa bid'ah ghairu hasanah. Syarah thumma usolli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu jami'il muwahhidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi sabili dinil haqqi bi ihsanin ila yaumiddin. Dibilang aku berselawat bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para keluarganya dan para orang-orang yang mengikutinya sampai pada hari kiamat. Amalan bima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah wassalatu alayya fahuwa aqta abtar. Dibilang setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat dan tidak dimulai dengan alhamdulillah dan salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu kurang sempurna. Aqta ini tadi itu tidak mempunyai tangan dan kaki. Abtar ini tidak mempunyai keturunan. Itu semuanya maknanya kurang sempurna. Suf tengok ditaksirkan oleh Rasulullah SAW, mamhukun min kulli barokah. Dipadamkan daripada segala barokah.
rawahu Abdul Qadir Ar-Rahawi fil Arba'in qala Al-Haythami sanaduhu dhaifun lakinnahu fil fadail wa hiya yu'malu fiha bi dhaif bi syuruti. Bilang hadis ini sanadnya dhaif tapi ini dalam Fadailul A'mal dan boleh diamalkan, hadis dhaif boleh diamalkan dengan syurutnya, yaitu di dalam Fadailul A'mal dan dhaifnya tidak terlampau kuat yakni. Faedatun, Imam Syafi'i berkata bahwasanya aku suka orang itu ketika akan berkhutbah dan ketika nak memulai perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang dia cari, yang dia inginkan, dia itu sebelum memulainya memuji Allah dahulu, kemudian bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mujtahid ya. Ketika mujtahid mengatakan uhibbu, maknanya itu berdasarkan dengan dalil-dalil. Mungkin kita tak tahu dalilnya, akan tetapi mereka mempunyai dalil untuk mengatakan bahwasanya setiap perkara lebih baik dimulai dengan dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Jayyid jiddan. Dengan ini selesailah muqaddimah. Oke, masih ada beberapa menit. Better kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang wujubul ma'rifah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal. Sebelum kita mulai, saya nak minum teh dahulu. Al-faslul awal fi sifatillahi ta'ala, al-wajib fi haqqihi, al-jaiz fi haqqihi ta'ala, al-mustahil fi haqqihi. Dibilang fasal yang pertama dalam sifat-sifat Allah, apa yang wajib dan jaiz dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala an-Nadhim wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Dibilang ada ketahuilah bahwasanya Anda wajib untuk mengetahui hal-hal yang wajib bagi Allah 20 sifat. Semua ini akan dibahas satu persatu dalam kelas-kelas setelahnya yakni. Fallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Ini semuanya adalah baris-barisnya nazam, hendaknya dibarisi dan diharokati. Al-mufradat wa ba'du ay ba'da dzikril basmalah walhamdalah wassalatu wassalam, dan makna wa ba'du ini maknanya setelah menyebutkan tentang bismillah walhamdalah wassalatu wassalam ala rasulillah, maka kita masuk ke dalam pembahasan ilmu tauhid. Biwujubil ma'rifah haqiqatul ma'rifah. Apa itu ma'rifah itu? Dibilang ma'rifah ada 3 hal ya. Ketika Anda mengatakan ma'rifah ini adalah sebuah makna yang tergabung di dalamnya itu 3 hal. Al-jazm, al-mutabaqah, ang-dalil. Yakin, makna yakin ini tidak mungkin ada potensi untuk salah. Minimal di dalam keyakinan Anda, di dalam hati Anda, itu namanya yakin. Mutabaqah, apa yang Anda yakini tidak mungkin salah itu harus sesuai dengan realita, harus sesuai dengan kenyataan. Ang-dalil, dan harus keyakinan Anda itu berdasarkan daripada dalil. Itu namanya ma'rifah, dan itu namanya ilm, dan itu namanya ilm. Karena itu di sini dikatakan haqiqatul ma'rifah al-jazmu al-muwafiq lil haq an dalilin laisa bitaklid. Makna ma'rifah adalah sebuah keyakinan yang mana keyakinan itu sesuai dengan realita, dan harus keyakinan yang sesuai dengan realita itu berdasarkan basicnya dengan dalil. Dalil ini apa? Cukup dengan dalil yang global, cukup dengan dalil yang ijmal, tidak harus dalil yang detail seperti dalilnya para ulama menggunakan premis minor, premis mayor, kemudian conclusion dan harus ada raddu syubah ala hadhihi dalil. Itu perkara-perkara yang menurut saya tidak bisa kecuali orang-orang yang hebat di dalam bidangnya. Yang diwajibkan untuk kita sebagai seorang muslim mengetahui Allah melewati dalil adalah dalilul jumli. Apa itu dalil jumli? Anda menyebutkan dalilnya walaupun Anda tidak mengetahui bagaimana untuk membentangkannya. Cukup itu namanya dalilul jumli. Dan Imam As-Sanusi dalam kitabnya Syarah Ummil Barahin mengatakan dalil jumli ini semua orang itu bisa. Apa dalilnya? Alam semesta.
Apa dalilnya adanya Allah? Alam semesta. Dari perspektif apa? Ya saya tak tahu. Yang penting alam semesta adalah dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya dalilul jumli. Cukup kita mengetahui dalilul jumli, iman kita itu sudah sah. Kenapa? Karena kalau Anda beriman itu dengan taklid, Anda tidak dikatakan ma'rifah. Karena Anda mengetahui Allah, maknanya Anda beriman kepada Allah, iman itu harus berasaskan ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu adalah perkara gabungan antara 3 hal. Yakin, sesuai, berdasarkan dalil. Lah, kadangkala kita ini hanya yakin dan sesuai, tapi tidak berdasarkan dalil. Terus berdasarkan apa? Berdasarkan taklid. Apa itu taklid? Ikut orang tanpa tahu dalilnya. Contohnya saya mengikuti Ustadz Zaid. Kenapa Anda Habib Ali? Kenapa Anda beriman kepada Allah? Ya karena saya percaya, saya percaya kepada Ustadz Zaid. Ustadz Zaid itu cakap bahwasanya agama yang benar itu adalah agama Islam dan Allah itu ada. Karena saya percaya kepada Ustadz Zaid, saya beriman kepada Allah. Itu namanya taklid. Lah, apakah iman berdasarkan taklid tanpa nador itu boleh? Di sini ada tiga pendapat. Pertama, pendapatnya jumhur ahli sunnah. Pendapatnya jumhur ahli sunnah mengatakan bahwasanya beriman berdasarkan taklid, imannya sah, tapi dia berdosa. Tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia mampu untuk nador, untuk berpikir tentang keberadaan Allah, tapi dia tidak berpikir. Dia malah menjadikan imannya itu terpulang kepada orang lain. Akhirnya kalau kita nak tengok, sebenarnya Anda itu tidak yakin, Anda itu tidak ada iman, karena iman itu harus yakin. Dan di dalam diri Anda tidak ada keyakinan. Kenapa? Karena Anda yakin Anda itu berdasarkan taklid dengan orang lain. Yang mana taklid itu Anda ambil perkataannya orang tanpa ada dalil, tanpa adanya dalil. Yani kenapa Anda beriman? Ya karena Ustadz Z cakap. Itu namanya taklid. Dalilnya apa? Ya tak tahu. Yang penting Ustadz Z cakap, Allah itu ada, saya beriman. Di situ para ulama itu mengatakan, terutama Ibnul Arabi Al-Maliki, bukan Ibn Arabi Al-Wujudi, Ibnul Arabi Al-Maliki. Di antaranya dikatakan Jami'ul Ulum. Jami'ul Ulum punya kitab 3 di dalam akidah, dibilang Al-Mutawassit, Al-Kabir, Was-Shaghir. Ya. Di dalam kitabnya Al-Mutawassit itu Ibnul Arabi mengatakan orang yang beriman berdasarkan taklid itu hakikatnya bukan iman. Kenapa? Karena dia mempercayai orang itu karena husnudon saja. Bukan, dan iman yang berdasarkan husnudon bisa dibuat syak nanti. Kalau bisa dibuat syak itu namanya sudah bukan iman. Karena itu, menurut Ibnul Arabi dan Imam Sanusi di dalam Syarah Umil Barohin dan di dalam kitab Kubro, orang yang beriman berdasarkan taklid, imannya tidak sah dan dia kekal di neraka. Pendapat yang ketiga, menurut Imam Ibn Abi Jamroh, salah seorang pensyarah orang yang menyarahkan Sahih Bukhari. Begitu pula Imam Al-Qushairi, Sahibul Tasawuf As-Sahih, dan Imam Ghazali mengatakan bahwasanya beriman berdasarkan dalil bukan syarat sah, tapi syarat sempurnanya iman. Itu saja. Jadi kalau ada orang beriman berdasarkan taklid, imannya sah tapi tak sempurna. Imannya sah tapi tak sempurna. So di sini ada 3 pendapat. Di sini maknanya ada potensi orang yang bertaklid itu dia akan kekal di neraka karena imannya itu tak sah. Karena itu hati-hati, berimanlah berdasarkan dalil. Dan saya tahu, Syekh Said Fauda itu di dalam beberapa kesempatan mengatakan, Anda itu berpikir, disuruh oleh Allah berpikir tentang Allah, tentang keberadaan Allah, tentang sifat-sifat Allah yang kena Anda wajib ketahui. Berpikir di dalam hal itu adalah taklif yang lebih susah daripada Anda disuruh oleh Allah untuk sholat. Benar, itu. At-taklif bin nadhar asyakku minat taklif bis sholah. Wallah
amanna bisyariah. Betul itu memang. Orang mungkin boleh untuk sholat, orang mungkin boleh untuk puasa, tapi disuruh berpikir, mereka pening. Mereka tidak tahu caranya berpikir. Mereka tidak tahu caranya berpikir. Padahal berpikir itu adalah perkara yang wajib pertama kali selama Anda itu seorang muslim. Bukan sholat yang wajib, bukan zakat yang wajib. Yang paling wajib pertama bagi seorang muslim adalah berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang keberadaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan apa-apa yang wajib untuk Allah, dan yang mustahil dan jaiz untuk Allah. Ini adalah perkara pertama yang wajib untuk seorang muslim, dan itu adalah taklif yang paling susah di antara taklif-taklif yang lain. Wallahu a'lam. Inilah khilaf tentang imanul, masalah yang terkenal dengan nama imanul muqallid itu sah atau tidak. Suf, tengok. Siapa namanya? Said Muhammad mengatakan bahwasanya walaysa bitaklidin liman ihi fi ilmil aqaid in kana fil muqallid ahliyatun linadhar. Suf, tengok. Said Muhammad mengatakan bahwasanya beriman dengan taklid itu tidak boleh kalau orang itu mempunyai kemampuan untuk berpikir. Lah, kalau memang dia tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir, ya itu ma'dzur. Tapi dia punya kemampuan untuk berpikir, tapi dia tak nak berpikir, dia malah mengikuti orang lain, percaya kepada orang lain. Di situ minimal imannya itu sah, tapi dia itu berdosa. Ada potensi orang yang taklid itu imannya tidak diterima, dan itu pendapat kuat. Imam Sanusi cakap itu tak sah. Begitu pula Ibnul Arabi Al-Maliki cakap juga itu tak sah. Maknanya orang yang taklid ada potensi dia itu kekal di neraka. Bahaya, tahu, bahaya sangat. Bil itlaq ay min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh bi makna annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Dibilang Allah itu tidak sama dengan makhluknya sama sekali dari segi manapun, dari perbuatan, dari zat, dan dari sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sikit pun dengan makhluknya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan apa itu hukum akli. Hukum akli ini penting ya. Hukum akli ini penting karena kenapa? Ketika kita itu mengatakan Allah itu wajib baginya iradah. Apa maknanya Allah itu wajib baginya iradah? Maknanya iradah itu wajib bagi Allah wujuban aklian. Allah itu mustahil untuk jisim. Apa maknanya mustahil? Istihalah akliyah. Lah, untuk mengetahui hal-hal, sebelum mengetahui hal-hal yang wajib, kita kena mengetahui apa makna wajib dan apa makna jaiz dan apa makna mustahil secara akal. Begitu pula secara wada', begitu pula secara adah. Karena orang-orang yang tersilap masalah ini nanti dia itu bisa pening. Karena saya itu tengok orang-orang itu yang katanya ustadz, yang mengatakan diri mereka ustadz, bahkan bukan hanya ustadz, banyak sekali yang menisbatkan dirinya ulama ya nih. Di dalam masalah ini tak settle mereka. Kenapa? Ya memang apa ya? Dibilang susah ya tak susah, dibilang mudah ya tak terlampau mudah juga. Terutama ahkamul akliyah. Jadi Anda kena mengetahui wajib, jaiz, dan mustahil aklan. Yang mana Imam Haramain itu mengatakan 3 hukum ini itu adalah akal. Kalau Anda tidak mengetahui ini, Anda tidak berakal. Menurut Imam Haramain. Insya Allah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, boleh diletakkan di komen di sini. Saya tak terlampau terburu-buru dalam Aqidatul Awam ini. Saya sikit demi sikit, saya jelaskan sikit demi sikit karena tersilap di sini bisa berbahaya, dan saya mengharapkan diskusi di sini. Silakan bertanya dan jadikan page ini, kelas ini untuk diskusi tentang akidah-akidah, dan insya Allah kita berjumpa di kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.